wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Angkat tangannya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Materi untuk hari ini berada di bab 2, yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Adapun tujuan dari pembelajaran pada subbab ini, yaitu peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Adapun pokok-pokok materi pelajaran atau subbab, yang pertama makna Al-Asmaul Husna, terus yang kedua makna Al-Alim, ketiga makna Al-Khabir, dan keempat makna As-Sami, dan yang kelima makna Al-Basir. Jadi pembahasan pertama kita pada hari ini yaitu tentang nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Hal ini dapat diperhatikan pada salah satu ayatnya yang berbunyi, walillahil asmaul husna fada'uhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Suratul A'raf ayat 180, yang artinya, dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dan menyebutnya al-asmaul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 180. Asmaul Husna dibentuk dari kata al-asma, bentuk jama dari kata al-ism, memiliki arti nama, dan al-husna berarti yang terbaik atau indah. Dalam hal ini, al-asmaul husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik dan indah. Nama-nama tersebut menjadi salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengetahuan tentang sifatnya, dan al-asmaul husna terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Dua hal ini merupakan kesempurnaan mutlak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan. Dengan memahaminya, keimanan seseorang dapat meningkat. Derajat keimanan seseorang dapat menentukan oleh pengetahuan tentang Tuhannya. Di antara pendapat para ulama, yang paling populer adalah bahwa jumlah Asmaul Husna adalah 99 buah. Pada salah satu hadis disebut bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghalalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun maksud hadis di atas memberikan dorongan kepada kita untuk sekedar menghafalkannya. Apabila kalian dapat menghafal, tentu bagus. Akan tetapi, yang paling penting adalah memahami, merenungkan, dan dapat menerapkan nilai-nilai agung yang ada pada Asmaul Husna. Untuk kebaikan dalam menjalani kehidupan, kita dituntut untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan Asmaul Husna. Jadi, kesimpulan dari pengertian Asmaul Husna adalah
istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada nama-nama yang baik atau sifat-sifat yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, ada 99 nama atau sifat ini yang digunakan untuk menggambarkan sifat-sifatnya Allah yang sempurna. Asmaul Husna adalah kumpulan nama-nama atau sifat-sifat Allah yang digunakan dalam konteks ibadah dan pengagungan dalam agama Islam. Materi yang kedua tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui lafal Asmaul Husna. Pada bab ini akan dipelajari beberapa Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Setelah mempelajari keempat Asmaul Husna, kita atau kalian diharapkan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Ibu akan membahas tentang Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Alim. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas dua nama-nama Allah yang indah, yaitu Al-Alim dan Al-Khabir. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang Al-Alim. Al-Alim. Kata Al-Alim terambil dari kata Al-Ilm, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-Alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas juga mengungkap hal-hal yang kecil. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya. Semua kejadian dalam setiap jalinan waktu berada dalam pengetahuannya. Tak seorang pun yang dapat bersembunyi. Pengetahuannya tiada batas. Pengetahuannya terhadap seluruh alam semesta melampaui kemampuan otak manusia. Dengan pengetahuan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan ilmu kepada hambanya yang dicintai olehnya. Mereka adalah orang-orang yang taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita memohon kepadanya agar diberikan pengetahuan melalui kemurahannya. Subhanallah, luar biasa. Perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang rajin, yang mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi, semakin merunduk. Sifat Al-Alim pada Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan. Manusia diharapkan dapat memiliki ilmu untuk kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Dengan ilmu, kehidupan dapat dilaksanakan dengan mudah. Akan tetapi, pengetahuan manusia terbatas sesuai dengan kemampuan yang diberikan olehnya. Ilmu yang dianugerahkan olehnya menjadi kehormatan baginya. Manusia dapat meraih ilmu,
berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sedalam dan seluas apapun ilmu pengetahuan, tetap berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang diperoleh hendaknya dijadikan bahan untuk mewujudkan kebaikan. Orang yang berilmu akan menampilkan perilaku percaya diri dalam memahami penjelasan dan pemecahan permasalahan kehidupan. Percaya diri yang dimaksud adalah dirinya meyakini bahwa ilmu yang diperoleh dapat memudahkan dalam menjalani kehidupan. Ilmu yang dimiliki akan terus berkembang dengan dorongan ketekunan. Pelajar yang sukses tidak merasa cukup atas pengetahuan yang diperoleh. Ia terus mendalami dan menggali ilmu sehingga ilmu menjadi penerang bagi jalan kehidupannya. Ketekunan dalam belajar mendorong pelajar untuk mengembangkan ilmu dengan luas dan dalam. Jadi, kesimpulan dari pengertian al-alim adalah bahwa ini adalah salah satu dari 99 nama atau sifat Allah dalam Islam, yang berarti yang maha mengetahui atau yang maha tahu segala hal. Allah disebut demikian karena memiliki pengetahuan yang tak terbatas tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia dan alam semesta, sehingga mencerminkan sifat ketahuan dan pengetahuan yang mendalam. Pada minggu lalu, kita telah membahas tentang sifat-sifat Asmaul Husna yaitu Al-Alim. Nah, jadi pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang sifat yang kedua yaitu Al-Khabir. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha memberitahu. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi olehnya. Masih banyak lagi hal-hal yang telah diinformasikan olehnya, baik yang tampak maupun tidak tampak. Hal ini sudah pasti kebenarannya. Adapun kesimpulan dari materi tentang Al-Alim, yaitu Allah adalah yang maha mengetahui atau Al-Alim, yang memiliki pengetahuan yang tidak terbatas tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini dan alam semesta. Pengetahuannya mencakup masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu ingat bahwa Allah melihat dan mengetahui semua yang kita lakukan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, kita harus berperilaku yang jujur, bertanggung jawab, dan menjalani kehidupan dengan etika dan moral yang baik. Kesadaran akan sifat Al-Alim juga harus mendorong kita untuk berbuat baik, berempati kepada orang lain, dan menjalani ibadah dengan ketekunan. Ini adalah cara untuk menghormati Allah dan menghargai pengetahuan-pengetahuan yang mendalam. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga anak-anakku semua bisa mengerti dengan mudah. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sebuah kalimat motivasi. Kamu memiliki kekuatan untuk mencapai apapun yang kamu inginkan. Tetaplah fokus dan tetaplah termotivasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.